Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kediri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah, mata kuliah Pengembangan Kepribadian, kelompok 12 yang beranggotakan Muhammad Furqan Al-Farizi, Husnul Khotimah, dan Adnan Dewasa Putra akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai stres. Baiklah, langsung saja ke poin yang pertama mengenai pengertian stres. Menurut Mason dalam Frogman 2011, pandangan klasik tentang stres mengidentifikasikan 3 jenis definisi. Stres lingkungan atau stresor, stres individu atau keadaan organisme, dan tekanan sebagai hasil dari transaksi antara individu dengan lingkungan. Keadaan atau situasi internal yang bisa disebabkan dari tuntutan fisik yang berasal dari tubuh atau kondisi di lingkungan dan sosial merupakan definisi dari stres. Frogman 2011. Stres dapat dimengerti sebagai kejadian fisik atau psikologis apapun yang dipersepsikan sebagai ancaman yang potensial terhadap kesehatan fisik atau juga emosional. Baron dan Brain tahun 2003. Selanjutnya pengertian stres menurut para ahli. Handoko pada tahun 1993 mengemukakan stres merupakan suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. Sugijanto, SD yang dikutip oleh Suryanto tahun 2002 mengemukakan stres adalah interaksi antara organisme atau individu dengan lingkungannya. Pendapat lain mengatakan bahwa stres adalah suatu tekanan yang tidak dapat diatasi oleh seseorang, sehingga menimbulkan masalah kesehatan dan perilaku. Robbins tahun 2001 mengemukakan stres juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang menekan keadaan psikis seseorang dalam mencapai suatu kesempatan, di mana untuk mencapai kesempatan tersebut terdapat batasan atau penghalang. Yang terakhir, Woolfolk dan Richardson tahun 1979 menyatakan bahwa adanya sistem kognitif apresiasi stres menyebabkan segala peristiwa yang terjadi di sekitar kita akan dihayati sebagai suatu stres berdasarkan arti atau interpretasi yang kita berikan terhadap peristiwa tersebut, dan bukan karena peristiwa itu sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan stres apabila seseorang mengalami beban atau tugas yang berat, tetapi orang tersebut tidak dapat mengatasi tugas yang dibebankan itu. Maka tubuh akan merespon dengan tidak mampu terhadap tugas tersebut, sehingga orang tersebut dapat mengalami stres. Respon atau tindakan ini termasuk respon fisiologis dan juga psikologis. Poin yang selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Sumber potensi stres. Faktor-faktor yang menyebabkan stres menurut Wahjono, Sanad Imam 2010 menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan stres, antara lain yang pertama adalah faktor lingkungan, di mana ketidakpastian lingkungan akan mempengaruhi perancangan struktur organisasi. Ketidakpastian juga mempengaruhi tingkat stres di kalangan para karyawan dalam sebuah organisasi. Yang kedua adalah faktor organisasi. Faktor organisasi yang menyebabkan stres seperti tuntutan tugas dalam hal desain pekerjaan individu, kondisi kerja, dan tata letak kerja, dan lain-lain. Yang ketiga adalah faktor individu. Faktor individu menyangkut dengan faktor-faktor dalam kehidupan pribadi individu. Faktor tersebut antara lain persoalan keluarga, masalah ekonomi pribadi, dan karakteristik kepribadian bawaan. Menurut Robin 2006, setiap individu memiliki tingkat stres yang berbeda, meskipun diasumsikan berada dalam faktor-faktor pendorong stres yang sama. Perbedaan tersebut individu dapat ditentukan tingkat stres yang ada. Selanjutnya, dampak dan gejala stres. Dampak stres pada dosis yang kecil dapat berdampak positif bagi individu. Hal ini dapat
memotivasi dan memberikan semangat untuk menghadapi tantangan. Sedangkan stres pada level yang tinggi dapat menyebabkan depresi, penyakit kardiovaskuler, penurunan respon imun, dan kanker. Menurut Priyono 2014, dampak stres dibedakan dalam 3 kategori, yaitu yang pertama dampak fisiologik, seperti gangguan pada organ tubuh hiperaktif dalam salah satu sistem tertentu. Yang kedua ada dampak psikologik, keletihan emosi, jenuh. Penghayatan ini merupakan tanda pertama dan mempunyai peran sentral bagi terjadinya burnout atau kondisi stres berat. Yang ketiga ada dampak perilaku, manakala stres menjadi distres, hal tersebut dapat menyebabkan prestasi belajar menurun dan sering terjadi tingkah laku yang tidak diterima oleh masyarakat. Tanda dan gejala perilaku dari stres adalah yang pertama gelisah, selalu mundar-mandir, menurunnya prestasi atau performance, dan produktivitas, meningkatnya penggunaan minuman keras dan obat-obatan. Perubahan pola makan mengarah ke obesitas, perilaku makan yang tidak normal sebagai bentuk penarikan diri dan kehilangan berat badan secara tiba-tiba. Berjudi, meningkatkan agresivitas, vandalisme, dan kriminalitasme. Menurunnya kualitas hubungan interpersonal dengan keluarga dan teman serta kecenderungan untuk melakukan bunuh diri. Pada subbab keempat kali ini, kita akan menjelaskan mengenai bagaimana cara untuk mengelola stres. Stres dapat menimbulkan dampak positif bagi tubuh kita, yaitu dengan adanya stres ini, maka terbentuklah sistem kekebalan tubuh yang ada pada diri kita. Namun, di samping hal tersebut, ada dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya stres ini. Sehingga sangat perlu untuk mengurangi dari adanya dampak negatif yang ditimbulkan akibat stres. Adapun beberapa teknik khusus yang digunakan untuk mengurangi atau mengelola rasa stres itu sendiri, yakni dengan berolahraga, relaksasi, ataupun terapi kognitif. Adapun beberapa teknik yang dapat digunakan dalam mengelola stres menurut Munadar pada bukunya yang diterbitkan tahun 2014, yaitu dengan melakukan kerekayasaan organisasi. Kerekayasaan organisasi merupakan teknik untuk mengelola stres yang berasal dari lingkungan kerja. Maka perusahaan harus memperbaiki faktor lingkungan yang menjadi pemicu timbulnya stres. Yang kedua yaitu kerekayasaan kepribadian. Salah satu pendorong dari munculnya rasa stres adalah kurangnya pengetahuan tentang kemampuan dalam menyelesaikan tugas. Oleh karena itu, para karyawan dapat diberikan program pelatihan keterampilan untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri. Yang ketiga yaitu teknik penenangan pikiran. Untuk mengatasi dan mencegah stres berdasarkan persepsi atau ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan lingkungan, maka dapat dilakukan meditasi atau pelatihan relaksasi. Dan yang keempat yaitu teknik penenangan melalui aktivitas fisik. Fisik yang dimaksud yaitu dengan berolahraga atau menikmati hari liburnya. Karena dengan fisik yang sehat akan berdampak pada pemikiran yang sehat pula, sehingga mampu mengatasi tuntutan dalam pekerjaan. Selain itu, ada beberapa teknik dalam mengelola stres menurut Islam, yaitu dengan cara niat ikhlas, sabar, mengerjakan sholat, bersyukur, berserah diri, dan selalu berdoa dan berzikir. Mengingat stres tidak mungkin selamanya dapat dihindari, karena ujian dan cobaan dari Allah tidak dapat diatur oleh manusia. Sehingga sangat penting bagi kita untuk mengelola stres. Pada subbab kelima, kita akan membahas mengenai bagaimana cara untuk mengatasi stres. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan cara metode self-healing. Mungkin sebagian dari kalian tidak asing dengan kata self-healing. Namun, apa sih sebenarnya makna dari self-healing itu sendiri?
Self-healing merupakan sebuah potensi dari dalam diri sendiri untuk membuat tubuh menjadi lebih baik dan lebih sehat. Self-healing dapat dilakukan apabila kondisi fisik, emosi, spiritual dalam keadaan baik dan seimbang. Menurut Bonson, penderita stres dapat menjaga dan mengatasi secara mandiri dengan melakukan relaksasi dan dengan melakukan olahraga secara rutin untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan. Olahraga yang dilakukan seperti yoga, walking, jogging, bersepeda, dan berenang. Selain itu juga dibutuhkan social support. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menjaga hubungan dan dengan berbagai keluarga, kekasih, teman, tetangga, maupun kolega. Dan yang keempat yaitu self-nurture. Hal tersebut dapat dilakukan dengan daily schedule, worry box, dan affirmation. Namun, apabila permasalahan stres dan kesehatan sudah lebih kompleks, tetap dibutuhkan peranan profesional di bidangnya seperti dokter, psikolog, terapis, dan lain sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa stres merupakan suatu kejadian yang dipersepsikan sebagai ancaman yang dapat mengganggu fisik dan emosional. Stres dapat dihilangkan dengan salah satu metode yaitu self-healing. Self-healing terbaik adalah dengan cara berdamai dengan diri kita sendiri, berdoa, menikmati hidup, and istighfar is the best solution of any problems. Sekian dari kelompok kami, semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.